Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Hamidah Hanafi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 5 tokoh filosof Yunani dan pemikirannya tentang prinsip dasar dari segala sesuatu. 5 tokoh tersebut ialah Thales, Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, dan Heraklitos. Simak video berikut ya. Tokoh yang pertama ialah Thales. Thales dikenal dengan gelar Bapak Filsafat dari Yunani. Dia adalah filsuf Yunani pertama yang berfilsafat tentang asal mula terjadinya alam semesta. Thales lahir pada sekitaran tahun 624 atau 625 sebelum Masehi di kota kecil yang bernama Miletus, di negara yang sekarang kita kenal bernama Turki. Dulunya, Thales berprofesi sebagai saudagar, sehingga ia sering melakukan perjalanan ke beberapa negara dengan berlayar. Salah satunya, ia pernah berlayar ke kota Mesir, yang mana di sana ia mulai mempelajari astronomi dan geometri. Selain itu, dia juga mempelajari ilmu ukur yang kemudian ia bawa kembali ke Yunani. Thales mulai terkenal karena penemuan-penemuannya dalam matematika yang menggunakan geometri untuk memecahkan masalah yang terjadi pada masa itu, seperti menghitung ketinggian piramida sampai menghitung jarak kapal dari pantai. Thales semakin terkenal dengan pemikirannya yang dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama mengenai apa sebenarnya bahan alam semesta ini. Dari pertanyaan yang ia ajukan sendiri, Thales mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskan secara rasio atau logika manusia, bukan berdasarkan pada mitos-mitos yang ada pada masa itu. Jawaban Thales adalah air. Mengapa demikian? Thales mengatakan bahwa air adalah prinsip dari segala sesuatu. Air adalah pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta ini. Seperti fakta bahwa semua bahan makanan makhluk hidup yang mengandung air dan juga air dibutuhkan semua makhluk hidup di bumi ini. Dan pada kesimpulannya, Thales mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air, yakni karena bumi dipandang sebagai suatu benda yang keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Tokoh yang kedua ialah Anaximandros. Anaximandros lahir di kota yang sama dengan Thales. Ia merupakan murid Thales yang berusia 15 tahun lebih muda. Selain itu, karangan kuno juga menyebutkan bahwa Thales adalah paman dari Anaximandros. Ia adalah filsuf pertama yang mewariskan bentuk tulisannya ke dalam prosa. Anaximandros juga berjasa di dalam bidang astronomi dan geografi. Ia mempercayai jika bumi itu berbentuk silinder, yang kemudian ia menjadi pembuat peta bumi pertama di dunia walaupun berbentuk silinder. Pendapatnya mengenai bumi berbentuk silinder karena berdasarkan dari apa yang ia lihat menggunakan panca inderanya, ia meyakini bahwa ada lingkaran lain yang sama dengan silinder. Kemudian, ia juga mengemukakan bahwa matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang bergerak mengelilingi bumi. Dia juga menemukan serta mengadaptasi suatu jam matahari sederhana yang dinamakan gnomon. Selain itu, ia juga mampu memprediksi dan menyelidiki fenomena alam mulai dari gerhana matahari atau bulan, petir, sampai asal mula kehidupan. Meskipun ia merupakan murid Thales, namun ia menjadi semakin terkenal karena mengkritik pemikiran gurunya mengenai prinsip dasar dari segala sesuatu. Menurutnya, jika air adalah prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat segala sesuatu dan air tidak mempunyai zat yang berlawanan seperti api. Ia berpendapat prinsip dasar dari segala sesuatu adalah to apeiron, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tak terbatas. Karena tidak ada satupun unsur dasaria dunia yang memiliki primasa untuk disebut sebagai prinsip.
Oleh karena itu, prinsip dasar dari segala sesuatu dalam alam semesta ini adalah to apparent yang bersifat ilahi, abadi, dan tak terubahkan. Tokoh yang ketiga ialah Anaximenes. Anaximenes berasal dan lahir di kota yang sama dengan Thales dan Anaximandros. Dikatakan juga bahwa ia lebih muda dari Anaximandros dan disebut sebagai teman, murid, dan pengganti Anaximandros. Ia merupakan filsuf pertama yang menekankan pada hukum fisika yang mendasari dan mengatur alam semesta ini. Selain itu, ia juga filsuf pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani. Anaximenes mulai terkenal di sekitaran tahun 545 sebelum Masehi. Pemikiran Anaximenes terlihat seperti gabungan antara pokok-pokok pemikiran dari filsuf Yunani sebelumnya, yakni Thales dan Anaximandros. Ia menyebutkan bahwa prinsip dasar dari segala sesuatu ialah udara. Hal ini karena udara merupakan sesuatu hal yang mampu melahirkan semua benda di alam semesta melalui proses pemadatan dan pengenceran. Udara juga selalu di dalam keadaan gerak terus-menerus, dan dari hal tersebut, ia menganggap udara sebagai sebab segala kehidupan dan gerak makhluk hidup. Tokoh yang keempat ialah Parmenides. Parmenides lahir pada sekitaran tahun 515 sebelum Masehi di kota Elea di negara Italia. Dia berasal dari keluarga terpandang di kota tersebut. Ia hidup sezaman dengan Herakleitos dan Xenophanes, namun usianya jauh lebih muda dari keduanya. Parmenides dianggap sebagai pendiri filsafat eleatik dan juga merupakan murid dari Xenophanes. Dalam kesehariannya, ia juga aktif dalam dunia politik serta ikut dalam membentuk undang-undang bagi kotanya. Ia juga dikenal sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Parmenides terkenal dengan karya-karyanya yang berbentuk puisi, salah satunya yang berjudul On Nature, yang terdiri dari 3 bagian, yakni Prom sebagai pengantar dari keseluruhan naskah, Aletheia sebagai jalan kebenaran dalam wacana filosofis, dan Doxa sebagai jalan pendapat, pengungkapan, atau pandangan dari gejala alam. Gagasan Parmenides lainnya adalah monisme, yang memiliki arti sebagai pandangan yang mengasumsikan bahwa segala hal itu hakikatnya satu. Hakikat di sini merupakan esensi terdalam sesuatu. Parmenides semakin terkenal karena dianggap sebagai filsuf pertama yang memikirkan tentang hakikat ada atau being. Ada itu ada. Yang ada tidak dapat hilang menjadi tidak ada, dan yang tidak ada mungkin muncul menjadi ada, dan yang tidak ada adalah tidak ada. Hanya yang ada yang dapat dinalar, dan hanya yang ada yang menjadi objek nalar. Oleh karena itu, hal ada atau being itu bersifat abadi, tidak berubah, dan juga lengkap. Tokoh yang terakhir ialah Herakleitos. Herakleitos lahir di kota Efesus, Yunani, pada sekitaran tahun 540 sebelum Masehi. Ia juga hidup sezaman dengan Pythagoras dan Xenophanes. Orang-orang sekitarnya menjulukinya dengan julukan si gelap. Hal ini karena ia mempunyai kesan tinggi hati, suka mengasingkan diri dari publik, sombong, dan suka mencela atau menghina orang yang ia anggap bodoh atau penjahat. Bahkan, ia juga tidak segan-segan menghina orang-orang terkemuka dan dihormati banyak orang seperti Pythagoras dan Xenophanes. Namanya mulai terkenal karena pemikirannya mengenai alam semesta ini berada dalam keadaan yang berubah-ubah, yang artinya kosmos atau alam semesta itu bersifat dinamis, tidak pernah berhenti dan selalu bergerak. Bergerak berarti berubah. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa prinsip dasar dari segala sesuatu adalah api. Karena api selalu bergerak berubah dan tidak tetap. Dunia ini dibentuk dari perubahan-perubahan yang nyata terjadi pada api.
Api memiliki daya-daya untuk menciptakan sesuatu dari panas atau pijar cahaya. Menurutnya, kosmos atau alam semesta ini sama bagi semua. Kosmos tidak dibuat oleh manusia ataupun Tuhan. Kosmos selalu ada dan akan selalu seperti api yang menyala dan meredup sendiri pada masanya. Sekian untuk penjelasan saya mengenai 5 tokoh filsuf Yunani beserta pemikirannya mengenai prinsip dasar dari segala sesuatu. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.